Oke, selamat malam. Sudah pada join? Wiseli, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke ya. Oke, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 14 ya. Di chapter 14 ini kita bahas tentang SQL Server Scalar Function sesuai dengan yang di ini ya, LMS. Jadi saya ngikutin materi di LMS. Terus minggu depan kan pertemuan ke-15. Jadi usahakan proyeknya pas UAS ya, pertemuan ke-16 itu harus oke. Kemarin saya ada ngasih tugas. Ada yang mau sharing? Silakan. Kemarin saya ada ngasih tugas kan? Tugas chapter 13. Ada lu Wiseli. Ayo silakan, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo silakan, yang lain? Ayo silakan. Ayo. Kristianti, kemarin saya ada ngasih tugas kan? Ada? Ayo, silahkan. Ada ya, kemarin saya ngasih tugas. Apakah ada yang ngerjakan atau tidak ada yang ngerjakan? Silahkan. Ayo silakan. Ada yang mau presentasi tugasnya? Sudah join semua kan? Sudah 21 ya. Kelompok siapa duluan? Kelompok siapa duluan? Oke ya. Kalau tidak percaya, saya share screen dulu tugasnya, saya fotoin. Oke, sudah nampak tugasnya? Itu tugas yang di chapter 13. Oke ya. Silakan Anda lihat. Silakan. Kelompok siapa duluan? Ayo. Seperti biasa ya, nggak ngerjakan tugas minus 5, ngerjakan tugas plus 5. Ayo. Anda presentasi tugasnya. Terus habis itu ini ya. Oke. Pak, Ya, itu query loopingnya aja ya Pak ya? iya. Ada Query-nya loop. aja. Sintaknya aja. Udah Vincent sih. sudah? Udah. Oke, silakan Vincent, demokan. Query-nya aja ya. Iya Pak, kasih aku waktu bentar Pak, aku buka dulu Pak. Iya, nggak usah pakai pemrograman, query-nya aja kok gitu. Iya. Oke, silakan Vincent.
Tadi saya nggak cek ulang sih. Yang penting tadi pas udah jalan ya udah jalan. Iya, yang penting udah jalan aja. Ntar ya. Iya. Ini yang query pertama. Bentar. Ini yang query pertama. Oke. Ini Login ke database-nya ya. database ini. Oh, ini yang country berarti. Biar lihat hasilnya. Pas saya tes ini kan, jadi gini Pak. Oke, coba saya lihat. Jadi jadi pertama itu declare dulu yang counter, max ID ke country name kan. Udah itu di select min-nya ID yang paling kecil itu urutan keberapa, paling banyak itu datanya keberapa. Udah itu nanti di while aja. Berdasarkan condition gimana counter ini harus lebih kecil sama dengan max ID. Jadi nanti setelah itu baru dimunculin, diambil dulu datanya, baru di print, baru di set counternya plus 1. Oke, sip. Ini Satu yang lagi? yang satunya lagi di ya. Di Habis presentasi nanti tulis siapa saja anggotanya ya. Ya Pak. Sebenarnya sih yang satu lagi nggak beda jauh sih Pak. Cuman saya buat pakai if else gitu biar ada pembedanya. Terus yang satu lagi ini. Yang satu lagi nggak beda jauh sih Pak. Cuman yang bedanya saya pakai join Pak. Jadi yang pertama di-joinkan tabel produk sama kategori, yang dimana tabel kategori itu ada 3, makanan, minuman, sama obat nyamuk kan. Nah, pas itu dicek dulu kalau kategorinya makanan, dia munculin namanya makanan. Kalau yang minuman bukan makanan. Kalau selain makanan dan minuman, dia keluarin bukan produk yang dikonsumsi. Jadi munculnya gini. Oke, udah bagus kan? Udah bisa kan, Vincent? Gampang kan? Oke, sip ya. Nah, oke, terima kasih Vincent and the gang ya, kelompoknya. Sudah presentasi. Jangan lupa masukkan anggota kelompoknya. Oke, berarti satu orang yang selesai. Next, silahkan. Kelompok siapa lagi? Segampang itu ya. Tugasnya nggak saya minta buat aplikasi ya. Saya mintakan untuk looping aja penerapan pakai database. Oke, silakan. Kelompok siapa lagi? Kalau seandainya tidak ada yang buat, nggak apa-apa. Kita lanjut materi ya. Seperti biasa, Anda ngerjakan tugas plus ya 5, nggak ngerjakan tugas minus 5. Jadi nggak satu aja, contohnya Winseli kelompoknya nggak ngerjakan tugas. Jadi nggak cuma Winseli, jadi seluruh anggotanya ya saya minusin 5 ya. Nanti terakhir baru hitung-hitungan. Plus minus gitu. Oke? Next. Siapa lagi? Pak, Ya. saya cuma bikin satu, cuman bikin 2 kan. Cuman mirip sih yang itu. Nggak Cuma masalah. tambah break aja. Nggak masalah. Aja sih. Iya. Oke. Ayo Niki. Karena looping kan mirip-mirip juga ya. Ini kan. Oke. Pertama declare ref-nya itu ini ref Coba jelasin. itu in declare. Nah, oke, ini nomor 101 itu dari sini jurnal umum. Saya cuma ada bikin jurnal umumnya itu ada, bentar ya. Ada 4 ini, ya 101, 102, 3, dan 4. Dia itunya while-nya itu nomor ini kecil dari 104. Berarti dimulai dia select dari jurnal tadi di mana referensi sama dengan ini at 0. Jadi select at 0, jadi itu looping tambah satu terus. Karena while-nya itu kecil, nomor ini
kecil dari 104, berarti dari 101 sampai 103 aja. Itu aja, Pak. Oke. Satu lagi, coba. Satu lagi tuh nggak beda jauh sih, cuma tambah break aja. Bedanya tambah break ya. Misalnya untuk Iya, berhenti gitu. bisa Coba kan di kalau run. begitu. Terus di 103 lah. Nih, cuman ini kan karena kalau if I sama dengan 103, berarti jadi 101 sama 102 aja. 103 sama 4 nggak ada. Itu aja, Pak. Oke, bagus. Sudah. Oke. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, Ki. Oke, Pak. Silakan. Baru 2 kelompok. Niki. Oke. Selanjutnya habis kelompok Niki siapa? Wiseli? Bener. Nggak ada yang buat satu pun. Ayo silakan. Jadi ini ya, usahakan dikerjakan kalau seandainya ada tugas-tugas, nggak cuma dosen saya sama saya aja ya, sama dosen lain juga dikerjakan gitu. Karena kan ini salah satu kan nambahin nilai Anda ya. Kalau -5 kan kalau udah 4 kali 5 kali kan lumayan juga kan. Oke, next siapa lagi? Yang mau demo pro tugasnya. Yang presentasi minta tolong ini ya, ke anggotanya. Siapa aja, perwakilan boleh ya, contohnya kelompok Niki, siapa aja anggotanya, silakan Anda list. Sudah, nggak ada lagi? Vincent sama Niki saja. Tugas gampang itu ya. Yang tugas-tugas program rata-rata bisa semua ya. Tugas yang segampang itu cuma 2 kelompok yang buat. Oke, ada lagi nggak? Sebelum saya absen sama masuk materinya, silakan. Ada lagi? Silakan. Niki sama Vincent aja. Oke. Ayo, siapa lagi? Kelompok Felix, mana Felix? Kelompok Felix, Agnes, terus Ilham, Kristianti. Ya, ayo. Ada lagi? Silakan. Saya kasih kesempatan ya. Kalau saya sudah absen berarti istilahnya Anda sudah nggak bisa lagi kan. Kalau saya absen habis itu Pak saya presentasi berarti Anda baru bisa dikerjain gitu. Silakan, ada lagi nggak sebelum saya absen? Sebelum saya absen dan kita masuk ke materi selanjutnya. Ayo, saya kasih kesempatan ya. Kalau seandainya nggak ada lagi, baru saya lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau seandainya ada, saya kasih kesempatan ya. Itu karena -5 plus 5 kan lumayan ya. Itu salah satu kan nambah nilai Anda. Oke, ada lagi? Silakan. Sebelum saya absen dan kita masuk materi selanjutnya. Sudah? Ada lagi? Oke ya, terima kasih bagi yang kelompok yang sudah mengerjakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum masuk materi, saya absen dulu untuk kehadirannya. Oke, saya absen dulu.
Jimmy Prawira. Jimmy hadir. Hadir. Giovanno Estefan. Giovanno. Wiseli. Hadir, Pak. Avandi. Avandi. Sherly. Sherly hadir. Infrisanti. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Herdina. Herdina hadir. Ada yang tahu Herdina kena ke mana? 2 kali ya, nggak masuk sama saya. Ada yang tahu? Soalnya nanti takutnya kalau 4 kali kan otomatis langsung auto E ya, kan sayang sekali gitu, harus ngulang lagi, ketemu lagi kan. Pak, Ya, maaf tadi ternyata mute. Shirley hadir, Pak. siapa? Shirley, Pak. Sherly. Herdina yang mana Sherly? Ya, Pak. Herdina? Coba saya call dulu ya, Pak ya. Ya, karena sudah 2 kali ya. Minta tolong ya. Eka Sucipto. Eka? Eka hadir? Jason Aaron? Hadir, Pak. Oke. Terus Kelvin? Hadir, Pak. Kelvin hadir ya? Ya, ada yang menanyakan? Terus Meta? Maaf, Avandi hadir Pak, tapi Kenapa? Sorry, nggak dengar. sorry Pak Saiful, Avandi hadir baru join Pak. Avandi ya? Oke. Hadir. Makasih Pak. Siapa? Meta hadir. Meta ya? Meta. Oke. Niko Dwi Putra? Hadir, Niko? Pak. Hadir. Hadir. Iya. Vincent hadir. Hadir, Pak. Ya, terus Niki Adi Putra hadir kan, Hadir. Niki? Ya. Ya. Steven? Hadir Pak. Oke. Kevin Junaidi? Hadir Pak. Oke. Feren? Hadir, Pak. Oke. Agnes? Agnes? Pak. Iya. Hadir, Pak. Ya, mana kelompok kamu nggak presentasi? Nggak dibuat tugasnya? Kalau Kristianti. Kristianti hadir? Kita next. Hengki? Hadir, Pak. Hadir ya. Nur Sudiono? Hadir Pak. Oke. Hengki ada Pak. Siapa? Hengki. Hengki ya. Hengki udah. Alvin? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Leong? Kristanti tadi udah bilang Pak. Apa? Hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Vio? Violen Angeli? hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Felix Fernando? Hadir? Hadir, Pak. Oke. Hendra Wijaya? Hendra? Hadir Pak. Oke. Indra Saputra? Hadir, Pak. Oke. Alfi Giovanni? Hadir, Pak. Oke. Alexis Edward?
Edward. Hadir Pak, hadir. Oke. Ilham. Hadir Pak, hadir. Mana kelompok Muham? Nggak presentasi. Lupa kemarin Pak. Segampang itu ya. Yanto. Hadir Pak. Oke. Pak, Eka izin lembur ya Kak? Pak. Ya. Eka Sucipto ya. Terus. Iya Pak. Oke, saya hadir ya. Tony Dwi Aryo. Hadir Pak. Oke. Frederick. Hadir Pak. Oke. Rinda. Hadir Pak. Oke. Christian. Christian hadir? Pak. Oke ya. Ada yang belum saya panggil namanya? Saya ulang lagi ya. Herdina ada? Hadir? Hadir Pak. Hadir. Minggu kemarin hadir nggak Herdina? Ada Pak. Itu kenapa kosong? Soalnya saya minggu kemarin lagi lembur Pak. Jadi nggak pas lagi jalan jadi nggak dengar. Pertemuan 11? Ingat saya juga hadir. 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 Ya. Terima kasih Pak. Giovanno hadir? Giovanno? Ya, ada yang mau tanyakan nggak soal absensi? Silahkan. Oke ya, hari ini yang tidak join Giovanno ya. Nanti kalau seandainya dia join, tolong infoin aja ke saya. Giovanno. Pak Gio Pak tuh di komen Pak. Siapa? Gio di komen ada bilang hadir Pak. Hadir ya? Iya di komen okay. Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Banyak sekali. Oke ya, kita lanjut lagi di chapter 14 ya. Chapter 14 ini dari terakhir. Jadi di minggu depan chapter 15 saya mau ngecek projectnya. Usahakan project Anda di chapter 15 itu sudah 90% ya. Jadi tinggal dikit lagi karena yang menentukan kelulusan kan dari project Anda, dari tugas Anda, dari kehadiran Anda, terus dari keaktifan ya. Siapa aja yang sering presentasi, terus siapa yang bertanya, itu semua saya rekap. Ya, itu ada nilai plusnya. Oke. Jadi, jangan sampai seperti sekarang ini ya. Baru 2 kelompok. Di sini kan kurang lebih ada 5 kelompok. Kurang lebih 5 atau 6. Saya lupa. Oke, jadi jangan mengandalkan temennya. Oke, rupanya dibuatin sama Steven atau Agnes. Oke, jadi harus mengingatkan ya satu sama lain dalam satu kelompok gitu. Oke, sebentar ya, saya charger dulu. Baterai saya low.
Oke, kita lanjut di chapter 14. Oke. Di chapter 14 masih melanjutkan yang kemarin ya. Chapter 16 untuk pemrograman basis data ini kita bahas tentang SQL Server Scalar Function. Jadi bagaimana kita memodifikasi logic kita. Terus bagaimana kita untuk pembuatan function, pembuatan tabel di query SQL. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi di SQL Server Function ini istilahnya kita untuk parameter ya. Bagaimana kita membuat parameter, terus untuk membuat functionnya. Istilahnya function itu kita modif query sesuai dengan keinginan kita. Apa aja kebutuhannya. Terus nanti query satu dengan query yang lain itu kita untuk saling menghubungkan ya. Gitu. Jadi istilahnya kalau query-nya banyak, kompleks ya, itu salah satunya itu kita bisa menggunakan untuk pemodelan function. Oke. Ini jadi di chapter 14 ini kita fokus bagaimana untuk penggunaan query lanjutan di SQL Server. Kita lanjut. Di SQL Server itu ada disebut dengan UDF. Oke. UDF adalah salah satu istilahnya kita untuk supporting untuk query. Oke. Ini ya. Terus UDF ini adalah bagaimana kita untuk memodifikasi. Terus untuk pemanggilan ya. Di Oracle itu biasanya disebut dengan TSQL ataupun di SQL Server disebut juga dengan TSQL. Itu salah satu istilahnya untuk komplikasinya atau datanya kita menggunakan UDF. Jadi transaksi SQL ya untuk SQL-nya. Ini penggunaan untuk query-nya. Di SQL function itu ini letaknya. Jadi penggunanya kita ada untuk scalar function seperti ini ya. Sama table value function itu nanti di sini. Jadi kalau seandainya Anda mau istilahnya kita kan nyimpen query ya. Query-nya kan biasanya kan kita nyimpannya kan di storage procedure ataupun di table. Tapi kalau di scalar function itu letaknya itu ada namanya function. Terus di function itu nanti di dalamnya itu ada beberapa yang kita pakai itu untuk sampelnya itu table value function sama scalar value function. Ini dua ini aja. Jadi bagaimana untuk penggunaan function di SQL Server. Terus ini contohnya. Contohnya kita mau menampilkan data. Biasanya kan kita kalau menampilkan data itu kan date time ya. Oke. Saya cuma mau menampilkan date-nya saja di query SQL. Contohnya itu salah satunya kita menggunakan klausa where ya, ataupun query sesuai dengan apa sih kebutuhan yang akan kita pakai. Terus contoh penggunaan function. Oke, ini secara umum penggunaan function. Oke, jadi function itu contohnya ini ya, create function. Contohnya apa sih namanya yang akan kita pakai. Oke. Terus nanti parameternya yang kita gunakan. Selanjutnya kita menggunakan return. Oke, return tipenya. Tipenya di sini untuk sampel contoh sederhananya saya menggunakan date and time. Jadi saya menggunakan date and time. Biasanya kalau kita menggunakan date and time itu kan kalau kita masukin datanya otomatis kan nanti dia akan keluar tahun, bulan, tanggal, jam, menit ya, sama second ataupun detik. Oke. Saya maunya cuma tanggalnya saja. Kita bisa menggunakan salah satu di modif itu adalah function. Oke.
Biasanya kan kita menggunakan seperti ini ya. Create function, return date time-nya as begin ya. Ini sesuai dengan standar yang dipakai untuk penggunaan function, scalar function ya. Oke. Isinya apa sih yang akan kita pakai? Oke, contohnya kita kan untuk date only ya. Return, select, convert date time, convert date, get date. Jadi hanya datanya aja sih yang akan kita gunakan. Oke, ini contoh sederhana bagaimana penggunaan scalar function. Jadi contohnya itu nanti seperti ini. Kalau kita running ya, otomatis kalau kita create function-nya, dia akan tersimpan otomatis. Contohnya kita panggil, ini sampelnya, bagaimana penggunaan function di query kita. Ini ya, kita buka, terus kita klik database-nya, contohnya kita pakai Redshift ya. Biasanya kan kita masukin di table sini. Oke, jadi di programmability-nya secara umum itu kan nyimpennya di sini ya untuk storage prosedur. Jadi kita yang sekarang adalah kita menggunakan fokusnya ke function. Ini contoh yang kita buat. Oke. Jadi ini date only ini bisa kita panggil. Ini contoh pemanggilannya ya. Select db get only date. Ini contohnya. Jadi ini yang sudah kita create, ini kita panggil. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana sih penerapan function di SQL Server. Oke, selanjutnya kita coba contoh selanjutnya bagaimana penerapan untuk scalar function ini. Kita create order ya, contohnya kita create order ID, customer ID, employee ID, order date ya, db get only date. Jadi function yang tadi sudah kita buat itu bisa kita panggil. Oke. Contohnya ada untuk record date sama ship date-nya. Oke. Terus kita masukkan datanya. Contohnya kita mau masukkan datanya. Insert order yang ini ya, customer ID, employee ID, required ID, following-nya ini ya, kita masuk datanya. Terus get date only plus 7 itu istilahnya untuk nilainya. Terus contohnya kita mau update sambil untuk menampilkan datanya apa sih yang sudah kita update. Oke, ini contoh sederhananya bagaimana penggunaan scalar function. Update, order, set, ship date, dbo.get only date. Jadi yang only date tadi yang akan kita panggil. Where order ID. Jadi order ID-nya satu ini yang kita pakai. Terus select order date, required date, ship date from order. Jadi order ini ya. Where order date sama dengan dbo. Ini untuk pengambilan yang database create yang sudah table yang kita buat ya, get only date, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan function di SQL Server. Oke, ini kan otomatis naik plus 7 ya, jadi dia akan required date-nya itu dia akan berubah. Oke, ini contoh penggunaan scalar function. Terus contoh lagi ya, bagaimana kalau seandainya di scalar function itu kita bisa untuk penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lainnya itu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Oke, contohnya ini ya, create function, function-nya ini, kita bisa untuk deklarasi apa sih yang nilai nanti yang akan kita masukkan. Contohnya integer A, B ya, ini integer B, return integernya itu as begin return, ini kita tambah. Oke, jadi untuk penambahan nilainya A ditambah B. Oke, ini bagaimana kita untuk penggunaan function-nya. Oke, setelah ini baru kita create ya. Oke,
Setelah kita create, otomatis dia nanti akan kesimpan jadi function. Caranya Pak, bagaimana kalau seandainya kita mau memanggil atau mau mengisi datanya? Jadi seperti ini. Yang function ini kita panggil ya, contohnya kan ini kan ada A sama B, berarti 10,225. Oke, kita get ya, untuk get sum-nya. Maka as get sum itu untuk namanya ini, untuk penjumlahannya. Jadi 135. Ini 135 ini didapatnya dari mana? Didapat dari function yang sudah kita simpan. Ini functionnya. Oke, ini contoh sederhana bagaimana sih penggunaan function. Function ini biasanya kita pakai istilahnya untuk situasi, untuk kondisi tertentu, mana kita membutuhkan query yang kompleks ya, yang kompleks untuk membantu istilahnya mendapatkan report yang lebih cepat, lebih stabil, lebih gampang. Oke, salah satunya itu kita bisa menggunakan untuk function di SQL Server. Oke, tadi Anda functionnya kan sudah bisa. Di Scala function itu kan kita ada dua ya, table sama function. Jadi bagaimana kita untuk penggunaan table-nya. Table masih juga sih di dalam sini ya, misalnya table untuk follow function-nya. Jadi scalar ini selanjutnya untuk function-nya. Oke. Terus bagaimana sih seandainya kita untuk penggunaannya? Sama ya, seperti ini, create function, function name-nya, parameter, habis itu kita menggunakan return parameternya apa tipenya? Integer kah, text kah, atau sesuai dengan kebutuhan as return. Kalau yang Scala function kan seperti ini. Ya, ada ininya. Kalau table ini contoh sederhananya istilahnya seperti ini untuk pemodelannya. Jadi bagaimana pemanggilannya untuk Scala function-nya. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk meng-create Scala function. Oke. Pertama sekali kita buat dulu ya untuk function-nya. Contohnya saya membuat function untuk get kategori. Oke. Saya hanya menampilkan tabel kategori yang bla 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 atau sesuai dengan kebutuhannya. Oke, istilahnya untuk pembangunan lebih cepatnya. Kemarin looping Scala function itu hampir-hampir mirip ya untuk penggunaan istilahnya untuk penggunaan TRCL. TRCL itu lebih ke transaksi RCL. Transaksi RCL itu salah satu yang istilahnya untuk pemrograman basis data lanjutan ya itu. Jadi kalau seandainya data besar banyak dan kita biasanya kalau saya sih menggunakan seperti ini. Salah satunya kenapa kita untuk memudahkan pemanggilan data yang kompleks dan ribet. Ini contohnya. Jadi create function get product kategori ya. Contohnya ID kategorinya sih apa sih yang akan kita panggil. Oke. Terus return table-nya as return select bintang from product. Jadi dari produk yang kemarin yang sudah kita buat, mana produknya? Ini ya. Oke. Jadi produk yang ini yang akan kita panggil. Oke. Kok nggak mau? Bintang from product. Oke, ini contohnya ya. Jadi produk ini yang akan kita panggil. Saya hanya mau menampilkan ini. Ini kan sudah ya. Jadi kita panggil untuk datanya. Nih.
Ini yang sudah saya buat. Contohnya saya mau menampilkan hanya 3. Oke, ini ya. Ini contoh sangat sederhana. Bagaimana contoh untuk penggunaan di table function sama scalar function. Jadi semuanya itu hampir-hampir mirip. Oke. Sesuai dengan kebutuhannya yang akan kita pakai. Oke. Ini implementasinya di SQL Server. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan soal bagaimana penggunaan function? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk storage prosedur, contohnya penggunaan pemanggilan di ASP.NET sudah saya ajarin belum? Yang storage prosedur? Oke, halo? Ini sudah belum? Cara pemanggilannya? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jangan diem-diem ya. Oh, sudah ya? Oke, sudah. Oke. Yang kan ini kan yang kemarin baru 2 kelompok ya yang ngerjain tugas ini. Pak. Yang kelompok yang belum mengerjakan itu gimana? Mau dapat nilai? Pak. Ya. Saya udah tadi SQL Server saya pending Pak, lama kali pendingnya, jadi nggak bisa presentasi. Bisa presentasi sekarang nggak Pak? Boleh. Oke. Silakan Steven. Daripada nanti saya kasih tugas agak susah ya, biar plus 5. Sekarang aja. Oke? Karena kan sekarang kan metodenya by project ya. Saya ngasih project sederhana, Anda yang buat, kita presentasi, kita discuss apa sih problem solvingnya, baru nanti saya bantu cari solusinya. Nampak Pak? Ya, oke. Coba Steven jelasin yang dibuat. Jadi yang pertama itu saya lihat contoh dari internet seperti ini Pak. Sabar Pak. Oh ini dia. Kalau implementasi di database Steven yang mana? Yang implementasi aja Steven. Yang implementasi ke database ya Pak? Iya, yang database-nya punya sendiri. Boleh contoh internet, boleh dimodifikasi atau buat sendiri, buat saya nggak ada masalah. Yang penting ada penggunaan looping-nya. Oke. Seperti ini Pak. Hmm. Jadi ini yang select min n sama max n ini ambil dari bagian produk yang primary key-nya. Terus yang bagian looping-nya ini select dari item name-nya
terus ada name kategori, ini menggunakan inner join, penggabungan table dari produk sama kategori untuk menampilkan misalnya dia termasuk makanan, misalnya KitKat termasuk makanan, terus yang kayak minuman itu dia bukan termasuk makanan gitu Pak. Oke. Terus yang satu lagi, Coba satu lagi. apa yang satu ya? Yang satu lagi semalam berhasil Pak, ini tiba-tiba nggak berhasil, nggak tahu kenapa Pak. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting sudah paham ya Steven ya, Iya Pak. bagaimana penggunaan tuh. Silakan ada lagi sebelum saya tutup. Jangan lupa Steven anggota kelompoknya ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Minggu depan kan pertemuan terakhir ya. Jadi saya minta minggu depan, nih ya. Minggu depan itu project Anda itu sudah 80 sama 90%. Bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Minggu depan saya pengen lihat diskusi ya. Minggu depan masih ada materi, tapi materinya saya skip aja. Oke, saya mau memastikan bahwa project akhir Anda itu sudah 80%, 90%. Oke. Tujuannya kenapa? Karena kan di chapter 16 itu kan harus 100% ya. Jadi karena kita tidak ada buzzer, tidak ketemu, jadi seperti biasa ya. Tugasnya itu project harus siap, harus running, terus Anda buat video. Oke. Minggu depan saya kasih ininya ya untuk materinya untuk UAS-nya. UAS-nya itu dalam bentuk project akhir ya, yang sudah oke. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, kalau seandainya masih bingung, masih ragu, terus ada yang mau didiskusikan juga boleh. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Seputar ASP.NET juga boleh, seputar C# yang project Anda juga boleh ya. Oke, kalau saya sih pinginnya projectnya sampai report ya, sampai Anda buat PDF-nya, kalau bisa gitu. Tapi kalau nggak kejar sih nggak ada masalah gitu ya. Yang penting Anda sudah paham bagaimana sih pembuatan logiknya di pemrograman basis data. Jadi kalau pemrograman basis data ini kita lebih fokus di query-nya. Kalau aplikasinya itu istilahnya lebih ke tambahannya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau masih bingung, ragu dan lainnya, boleh kok Anda bertanya dan untuk kita discuss gitu. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih ragu ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3 kelompok ya. Yang kelompok lain mau minus atau mau dapat plus 5. Silakan. Yang kelompok lain gimana? Yang nggak buat? Mau tetap nilainya minus 5 atau sama seperti yang 3 kelompok ini plus 5? Ayo.
Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau komen ya? Saya tunggu. Kalau diam-diam mau Pak biarin aja Pak, -5 nggak apa-apa, oke buat saya nggak ada masalah. Kalau Pak boleh seperti 3 kelompok yang lain Pak, biar +5. Tuh nanti saya kasih tugas ya, minggu depan baru didemoin sambil lihat presentasi untuk proyek akhirnya itu. Silakan, ada mau +5 atau biarin aja -5? Yang kelompok Vio gimana Vio? Oke, kelompok Vio? Ayo. Kelompok Vio gimana? Silakan ya. Oke, sudah pas semua ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau -5 yang buat saya nggak ada masalah ya, karena itu keinginan Anda ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Karena untuk mata kuliah pemrograman berbasis data itu kan harusnya di lab ya. Saya kasih case study gitu. Jadi kalau kayak gini kan saya ngasih case study banyak pun agak susah karena kan ini ya, kita nggak di lab, nggak ketemu langsung, jadi agak-agak ribet dikit gitu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung, dan boleh ya. Oke, pas semua? Oke, kalau pas semua, Anda diam-diam saja, berarti saya anggap Anda sudah bisa ya. Jadi minggu depan itu Anda siapkan, itu proyek Anda usahakan itu 80-90%. Oke. Karena minggu depan saya mau cek habis itu apa sih yang perlu ditambahin di aplikasi dan saya pengen testing. Ya, contoh kalau klik kosong masuk enggak atau dan lainnya gitu, atau ada error enggak ya. Jadi siapkan proyek Anda itu usahakan 80-90% ya. Jadi minggu depan Oke, minggu depan disiapkan. Kalau query error nggak apa-apa, kita skip aja. Tapi kalau seandainya Pak mau untuk minggu depan boleh, tapi saya minta itu Anda panggilnya di aplikasi yang untuk function ini. Contohnya kan ini kan kita membuat function ya. Oke, ini functionnya ini. Ini Anda panggil di aplikasi, boleh di CSAP ataupun boleh di ASP.NET, itu Anda tampilkan datanya. Bagaimana Anda memanggil ini. Oke ya. Itu kalau seandainya Anda pengen dapat nilai tambahan. Tapi kalau seandainya Pak, biarin sajalah Pak. Cuma 5 kok. It's okay, nggak ada masalah buat saya. Oke. Jadi minggu depan Anda testing aplikasinya. Satu persatu saya tanyain proyeknya, habis itu nanti saya minta supaya uji ya. Jadi biar tahu, oh bugnya di sini, ada errornya di sini, ini yang perlu ditambahin. Tujuannya kenapa? Nanti waktu proyek akhirnya Anda itu benar-benar sudah valid 100%. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih dan selamat malam. Malam Pak, makasih.